anggota dewan kita ini mendadak si paling rapat dan si paling kerja nih, positive people. Gimana nggak di akhir pekan gitu kan ya. Nah, anggota DPR ini kayaknya lagi rapat urgent banget gitu. Rabatnya aja sampai di hotel mewah. Terus dijaga oleh Kopassus bahkan gitu kan ya. Wah ini sebenarnya ada apa, kenapa se-urgent ini rapatnya, kenapa dijaga ketat seperti ini? Pastinya ada hal penting, ada hal mendesak. Bayangin weekend saatnya kita bersantai gitu kan ya, liburan bersama keluarga gitu kan ya, ini rapat loh gitu kan ya, kayak ada hal sesuatu yang dikejar nggak sih gitu kan. Konon katanya ini lagi ngebahas soal RUU TNI, dan RUU TNI ini rupanya mendapat respon yang kurang baik di tengah masyarakat. Wah, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Karena masyarakat ini menilai bahwa RUU ini bakal mengembalikan dui fungsi ABRI gitu ya pada masa Orde Baru gitu kan ya, dimana sekarang namanya adalah TNI. Kita lihat dulu dari akun Instagram Metro TV ya, yang ngejelasin apa sih pasal-pasal yang berubah gitu kan ya dari RUU ini ya. Dari akun Instagramnya Metro TV disebutkan RUU TNI ditakutkan membawa kembali dui fungsi ABRI. Apa saja yang diubah? Ini ada prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ayat 2, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer, presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional dan dewan pertahanan nasional, search and rescue, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung serta kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Prajurit pasal 53 gitu ya, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara atau tamtama. Khusus untuk jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal 2 kali yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Itu tadi pasal-pasal gitu kan yang dinilai masyarakat ini bisa mengembalikan kembali dui fungsi ABRI gitu kan ya, karena kita pernah kejadian seperti itu dan ya masa kita mau kejadian yang kedua kali gitu kan ya. Kita harusnya belajar dari kesalahan gitu ya, bukan malah mengulang kesalahan. Ya nggak sih, masyarakat banyak yang akhirnya menilai seperti itu. Positive people ini juga pastinya mendapat sindiran gitu kan ya dari Fedi Nuril gitu kan ya. Ketergesa-gesaan hanya akan menghasilkan kekurangan, begitu dari tweet yang ditweetkan oleh Fedi Nuril. Terus kalau anggota DPR gitu kan yang mengikuti rapat tersebut tuh bilang bahwa undang-undang ini, rancangan undang-undang ini demi merah putih gitu ya. Sebenarnya gue agak trash issue gitu ya kalau ngebawa-bawa demi merah putih, demi NKRI gitu kan ya, karena yang sudah-sudah gitu kan ya, kayak kita di campaign untuk cintailah produk-produk Indonesia, belilah produk gitu ya dari pelat merah gitu. Produk dari pelat merah aja bisa dioplos gitu kan ya. Jadi kayak ya masyarakat ini udah trust issue gitu sama pemerintahan kita sendiri. Jadi niat baik pun ya kadang kita juga bingung gitu menerjemahkannya. Terus hal ini, rancangan undang-undang TNI ini juga mendapat ulti rupanya dari seorang YouTuber besar gitu ya, Ferry Irwandi, lewat akun X-nya. Lalu seperti apa? Kita akan reaction bersama komentar dari Ferry Irwandi ini, positive people. Oke, langsung aja kita reaction dari akun Twitter @irwndfrry atau Ferry Irwandi, biji besi olahan di akun X. Bagaimana tweetnya terkait dengan RUU TNI ini? RUU TNI adalah hal terburuk dari segala hal yang paling buruk yang bisa terjadi di Republik ini. Supremasi sipil mutlak dan absolut buat kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita nanti. Mari melawan habis-habisan. Tubuh bisa membusuk dan mati, tapi gagasan dan ide tidak bisa dibunuh dengan peluru dan artileri. Apapun pilihan politik kita, apapun agama kita, suku kita, latar belakang kita, sadarilah kita semua sedang menghadapi ancaman yang sama, ancaman dari mereka yang memegang senjata.
Saya Ferry Irwandi, saya warga sipil, saya bukan hanya menolak RUU TNI, saya mengutuk RUU TNI dan saya siap atas segala resiko yang mungkin saya hadapi dari pernyataan ini. Itu tadi pernyataan berani dari Ferry Irwandi gitu yang jelas-jelas menolak terkait RUU TNI ini gitu kan. Dia yang publik ini menerjemahkan jika ini disahkan bisa mengembalikan dui fungsi TNI yang dulu sebelumnya adalah ABRI pada era Orde Baru, seperti itu positifnya. Lalu bagaimana dengan komentar-komentar dari warga net gitu kan, warga ex followers dari Irwandi ini, Ferry Irwandi ini kita akan coba bacain gitu ya. Bagaimana pendapat Letkol tituler Ed Kobusier tentang RUU TNI gitu ya. Meanwhile, ada yang mau kuyo-kuyo TNI ini setelah sukses TNI dilemahkan tanda petik ya, sejak era reformasi, sekarang baru bahan RUU saja difitnah kanan kiri, ada pihak-pihak yang nggak mau TNI kuat. Bentar mas, channel YouTube-nya masih disponsorin like call jadi-jadian itu, biar jelas sih standpoint-nya gitu ya. Izin bertanya bang, tapi udah disahkan belum sih gitu? Sepertinya belum ya, masih di undang-undangnya lagi dirancang. Tapi kan ada pasal-pasal yang keluar gitu kan ya, terus dinilai masyarakat ini nggak bagus gitu ya. Salah satu tuntutan reformasi 98 dihapuskannya dua fungsi ABRI, di mana ABRI bisa berperan aktif pada dua fungsi, yakni sosial politik dan keamanan. ABRI diberi kekuasaan secara luas untuk mengatur negara, namun kekuasaan yang diberikan sama sekali tidak memihak masyarakat sipil. Tolak RUU TNI. Terus lagi, ayo Pak Anies Baswedan, jangan di tengah terus, Bapak kan simbol perubahan rezim ini, kalau nggak ada tokoh yang gerakan nggak akan jalan ini gitu. Waduh, ada yang mention Anies Baswedan gitu ya. Bang mau nanya, kalau kita nyalahin voters 02 itu relevan nggak sih dengan semua huru hara politik ini? Kita lihat dulu komentar balasan-balasan dari yang lain ya. Dari itu. No, mereka juga nggak expect bakal kayak gini, better if we can persuade them to join the force. Kesel wajar nyalahin no, mereka mungkin korban brainwash campaign gede-gedean kemarin. Sekarang lihat mesti fokus bersatu as Indonesian, lawan kita bukan lagi sesama rakyat melainkan anak haram konstitusi beserta pasukannya. Tujuan kita sekarang sama, buang-buang waktu kalau saling nyalain sesama. Nyesel banget pilih 02 dulu, kirain bakal bisa datengin kestabilan politik, malah kebablasan gini. Nyalain gak mengubah keadaan, let's move on. Tugas kita ya menyebarkan apa yang benar. Nyalain mereka gak akan merubah keadaan, yang penting kita bersatu untuk menghancurkan rezim zalim ini gitu ya. Kita balik lagi ke komentarnya dari Irwandi. Anak presiden nyalon disahkan MK, sekarang TNI boleh dui fungsi. Apa nggak sekalian dui fungsi sipil gitu ya. Dan sekarang gue sampai di titik miris banget lihat keadaan negara ini, tapi nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Siapa yang bisa kita percaya? Siapa yang bisa melindungi rakyat? Instansi-instansi pun ikut bermain di ladang kotor. Semua hanya memikirkan kantong pribadi dan rakyat dijajah oleh bangsa sendiri gitu ya. Komentar. Wallahi we are finished gitu. Ada yang pakai fotonya siapa nih? Ini udah di titik buruk dah, soalnya Mark Isilop yang kelakuannya sudah begitu, ditambah TNI sekarang yang bakalan dui fungsi. We are doomed and finish it gitu ya. Lanjut. Lagi-lagi waktunya Radiohead gitu ya. Bang, teman Anda Deddy Kobusier sudah mulai nyebokin nih, masa sok-sokan bilang aksi kemarin tindakan ilegal dan melanggar hukum. Oh, ini Deddy Kobusier. Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Karena tidak sesuai dengan konvensi kita. Ini akan tertutup sama ibu. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Nah, itu tadi ada video pembelaan dari Deddy Kobusier ya, terkait dengan komentarnya aksi kemarin. Seperti itu Pak Setiap People. Alert, bangun di fungsi TNI aktif lagi, cepat bersuara. Di order baru, dokter militer bisa korupsi Pertamina miliaran dolar, jangan lengah. Di fungsi aktif lagi. Mari beraliansi semua. Misal kondisi gini, ada seorang perwira aktif pangkat tinggi mengisi jabatan di usaha tambang. Ketika membuka lahan tambang, dia mengerahkan kekuatan militer untuk mengusir rakyat.
di lahan tambang yang dulunya tanah adat. Gimana itu penyelesaiannya? Ini resikonya. Ini ada netizen yang salah satu dampak dari undang-undang TNI itu ya seperti itu, kalau ada dui fungsi seperti itu. Tahun 2025 belum genap 3 bulan tapi sudah banyak prestasi di negara kita itu. Ada yang komen gitu. Kapten kapal sudah memberi amanat guys, saatnya warga sipil melawan sampai menang. Bang Fer, apakah membuat versi template Instagram story dari tulisan ini juga tulisan ini sehingga dapat mencerahkan isi pemikiran para pendukung mengesahkan UU TNI yang mulai membatu? Ya kalau diem-diem aja tahu-tahu sah berkali-kali kita diginiin, mulai dari Om dan ponakan, PPN 12, efisiensi untuk rakyat, tidak untuk pejabat, sekarang kayak gini gitu ya. Lanjut. Drama apa lagi ini? Kenaikan PPN diakrobatikan, pagar laut belum selesai, oplosan Pertamina, gas melon ditarik ulur, CPNS PKK diundur, RUU TNI jadi bola liar. Woi pemerintah terutama eksekutif, saya paham kalian baru diangkat tapi gak gini juga awalannya. Nah ini kelas setelah santet biji besi, olahan muncul lagi dengan isu yang lebih greget, santet konstitusional lebih mengerikan. Next step mereka militer berpolitik, lalu Gerindra menyatu dengan Golkar dan kembali menjadi partai wajib dipilih PNS. Pelan-pelan Orde Baru Jilid 2 tercapai, so perlu ada korban jiwa atau martir dulu kah baru 58% tersadarkan secara penuh gitu ya. Hashtag tolak RUU TNI gitu. Militer ya militer, nggak usah dicampur adukan sama kapasitas kebijakan hajat orang banyak, calon-calon pembatas ruang bersuara atas kebijakan. Kalau jadi RUU bukannya diisi sama akademisi, malah diisi sama yang berpotensi menghabisi. Emang di zaman reformasi kita lebih baik kah gitu? Pernyataan ini jelas terlalu berlebihan, dramatis dan penuh asumsi yang tidak berproporsional, menyebut RUU TNI sebagai hal terburuk dari segala hal paling buruk yang bisa terjadi di Republik ini adalah narasi hiperbolik yang tidak didukung analisis objektif gitu ya. Bang, percuma kalau mayoritas masyarakat masih bisa makan dengan kenyang, percuma berisik di sosmed. Kalau nggak ada yang turun ke jalan, emang harus revolusi, semua elemen ikut turun ke jalan. Itu tadi komentar-komentar dari warganet di akunnya Ferry Irwandi gitu kan ya. Tadi banyak banget yang mendukung, tapi ada juga yang kontra dengan dia gitu kan ya kalau kita baca gitu. Kalau menurut Positive People ini baiknya gimana? Setuju nggak sih dengan RUU TNI ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.